Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sanuwasilu insyaallah bidarsi kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani wa huwa al-Imam Al-Jalil Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Amr ibnu Muslim Al-Misri Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wulida pisana mi'ah wa khamsah wa sabi'in wa tufiya pisana mi'ataini wa arba'ah. Wa qad takalamna fi usbu'il madi an muqaddimah min hadzal kitab. Insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Muzani rahimahullahu taala, dan kita telah membahas tentang nama kitab ini, yaitu tentang definisi sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah dalam kitab ini adalah usuluddin, yaitu umur tata'alaq bil aqidah, yaitu pokok-pokok yang berkaitan dengan akidah. Telah kita jelaskan ucapan Sufyan bin Uyainah, kemudian Sahal ibn Abdullah. Kemudian kita sudah memulai dari kalimat bismillah ya. Nah, kita akan mulai lagi. Bismillah, qala al-muallifu wa huwa al-Imam Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail Al-Muzani Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah lewat tentang kenapa muallif mulai dengan bismillah. Qala asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda amma ba'du. Ibtada al-mu'allif rahimahullah ta'ala bidu'a, yani ibtada al-mu'allif rahimahullah ta'ala ba'da basmalah bidu'a wa huwa du'a li nafsihi wa liman qara'a hadzal kitab aw liman ta'allama bihadzal kitab. Mu'allif memulai dengan doa, artinya mu'allif memulai dengan doa dalam menyusun kitab Syarh Sunnah, dan doanya untuk dirinya dan doa untuk pembaca kitab ini atau semua orang yang mempelajari kitab ini. Dan doa beliau juga ada dua di sini. Jadi doa beliau ada dua. Yang pertama adalah doa al-ismah. Ini doa minal ismah. Al-ismatu min wuqu'i ala syarr, yani fil ma'asi bittaqwa. Yang pertama beliau berdoa kepada Allah, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Al-ismah artinya di sini adalah ad-daf'u, yang artinya menjaga. Jadi artikan semoga Allah menjaga kami dan menjaga kalian dengan takwa, yaitu dari semua bentuk syurur, dari semua bentuk kejelekan ya. Jadi berdoa kepada Allah
untuk terjaga dari semua bentuk keburukan. Wasyarr alladzi yudallilul insan nau'an wa huma syarru asyahwati wa syarru syubuhati. Keburukan yang bisa menyesatkan orang, artinya asyarr alladzi yudallilul insan waladzi yufsidu dinal insan nau'an. Artinya keburukan yang bisa menyesatkan seseorang atau bisa merusak agama seseorang adalah dua. Yang pertama adalah syarrus syahwat, artinya keburukan syahwat. Wa in kanati syahwatu fi asliha nikmah, yani asyahwatu fi asliha nikmah. Walakin ittiba'u syahawat ma'atarki al-wajibat wal wuku' fil mukhalafat fa hadza madmum. Jadi dua keburukan, yang pertama adalah keburukan syahwat, yang kedua adalah keburukan syubhat. Yang pertama yang bisa menyesatkan manusia itu adalah keburukan syahwat. Syahwat dari sisi aslinya adalah nikmat. Allah faqad jabalallahul insana bisyahwah. Allah Ta'ala telah menjadikan secara tabiat manusia punya syahwat. Oleh sebab itu dinamakan bashar. Wa bihadhihi syahwat al-insan yatanafasuna fi umri dunya wal insan yukammilu umurahu bisyahwah. Fabiduni syahwah al-insan la yataharrak wa la yujahid wa la ya'mal. Syahwat dari sisi aslinya adalah nikmat. Jadi syahwat itu aslinya nikmat. Karena syahwat ini sesuatu yang Allah takdirkan secara kauni, dan Allah Subhanahu wa taala fitrahkan pada manusia ada syahwat. Jadi punya syahwat. Syahwat ini adalah maladzat. Syahwat itu adalah berupa kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Dan dengan syahwat ini sempurnalah manusia. Jadi menjadi sempurna manusia. Karena manusia itu tidak bisa menyempurnakan kehidupan dunia tanpa dengan syahwat. Tanpa dengan syahwat. Dan syahwat ini secara global yang ada pada manusia adalah syahwatul farji, syahwatul batni. Yani syahwatul farji, syahwatul batni. Syahwat yang ada pada manusia itu ada dua, yaitu syahwat dalam bentuk keinginan sebuah emosional
yang dinamakan biologis, manusia ingin menumpahkan syahwat biologis. Dengan itu Allah Ta'ala menciptakan pasangan, ya, dengan takdir kauninya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Dan manusia diberikan syahwat berupa syahwatul batni, yaitu syahwat kelezatan-kelezatan yang berkaitan dengan kenikmatan, kenikmatan untuk mengkonsumsi rizki Allah di dunia ini berupa makan, minum, dan sebagainya. Fasyahwatu min asliha nikmah. Syahwat itu dari sisi aslinya adalah nikmat. Wal insan la yataharrak illa bi ajli syahwah. Manusia ini tidak akan bergerak kecuali karena ada syahwat. Bal insan yurid an yas'udila sama, an yas'udilal qamar li ajli syahwatihi. Wal insan yatatawwalu fil bunyan li ajli syahwah. Wal insan yani yasna tayran wa yasna sayaratan wa yasna qitaran. Wal insan ma yazal yatafakkar bi ayyi syai'in asra turuq yani fi li ajlil masafah. Artinya manusia ini diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa syahwat, sehingga manusia mencari kesempurnaan dengan syahwat itu. Manusia ingin naik ke bulan, bahkan kalau bisa manusia ingin juga ke matahari, ingin naik ke tempat yang paling tinggi. Manusia juga berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang paling cepat dalam menempuh jarak. Manusia membuat pesawat, manusia membuat kereta api, manusia membuat mobil. Ya, dan manusia terus berpikir bagaimana melakukan perjalanan tercepat. Terus. Balal insan al-yaum masalan ya'mal bi syabakah internet. Yani nahnu alan naj'al qaribu ba'idan wa naj'al ba'idan qariban. Wa hadha li ajli tatawwur aqlul insan wa li ajli syahwatil insan. Artinya kita sekarang menyaksikan, ya, dengan internet dan semua teknologi berupa yang dinamakan informasi dan semuanya, maka kita tahu yang jauh bisa jadi dekat, tapi yang dekat bisa jadi jauh. Al-an masalan khuna masalan fi Amerika ka'annahu qarib min li'annahu yatakallam ala tariqah sabaka bima yusamma video call qarib. Lakinil asab al-an man huwa qaribun lana ba'idun lana. Al-an masalan al-ab yatakallam ma ibnihi fil bait min gurfatil ab wa gurfatil ibn. Kif yatakallam ma yajlis al-an ma yajlis bi majlis walakin yattasil bi taraqi sabaka. Jadi kita tahu sekarang yang jauh bisa jadi dekat, karena orang di Amerika, saudara kita di Amerika bisa ngomong kita hari ini di sini, dan kita video call sini, kelihatan wajahnya. Ya, bahkan orang sekarang berzina tidak perlu nyewa hotel, berzina ala tariqah sabakah. Ya. Bahkan
metaporsis, apa itu namanya? Nah, itu akan terjadi seperti itu katanya. Tapi yang dekat bisa jadi jauh. Tidak sedikit orang tua dengan anaknya satu rumah, bapaknya di kamar yang satu, anaknya di kamar yang satu, tidak pernah duduk hari ini, SMS-an, padahal dekat. Bahkan mungkin video call, anaknya di kamar anu, saking tidak mau ketemu gitu ya, karena udah menggunakan ini, maka anaknya di kamar A, bapaknya di kamar B, video call. Yang dekat bisa menjadi jauh, tapi yang jauh bisa menjadi dekat. Hadza bi syahwatil insan. Ini dengan syahwat al-insan. Dan semuanya ini karena syahwat. Nikmat manusia berlomba. Bahkan manusia sekarang buah-buahan dirubah ya. Yang tadinya berbiji dari tidak berbiji. Yang tadinya kecil jadi besar. Yang tadinya berbuah setahun sekali, sekarang jadi berbuah setahun tiga kali. Walaupun sebagian ahli penelitian mengatakan bahwa perubahan genetik pada makanan itu merubah genetik pada manusia. Katanya juga, karena saya bukan peneliti ya. Hadza tariqat tafakkur. Dan ini nikmat manusia berpikir. Jadi manusia berpikir, ini nikmat. Idan ma huwa madmum. Idan ma hiya madmum. Qala ulama innamal madmum bittiba'i syahawat. Tapi yang tercela adalah mengikuti syahwat, bukan syahwatnya. Karena kalau orang tidak punya syahwat, itu diedukasi. Orang lewat 30 tahun belum nikah dipertanyakan, hal indahu syahwat, hal indaha syahwat. Perempuan atau laki-laki yang belum nikah di atas 30 tahun itu diedukasi. Bahkan orang tuanya cemas nih, ya, jangan-jangan dia tidak punya syahwat itu kan. Pertanyakan. Maka yang tercela adalah mengikuti syahwat. Yani taqdimu syahwat ala awamirillah, yaitu mendahulukan syahwat dari perintah Allah Ta'ala ya. Wa khalafa min ba'dim khalfun adha'u sholata wa taba'u syahawat ya. Itu tentang syahwat. Wa yaqulu ulama asy-syahwatu nau'an. Asy-syahwatu nau'an. Asy-syahwatu shadiqah wa syahwatul kadzibah. Syahwat itu ada dua. Ada syahwat shadiqah, ada syahwat kadzibah. Apa bedanya syahwat shadiqah dengan syahwat kadzibah? Syahwat shadiqah fahiya syahwat allati tajri ala qadri hajatil insan. Ini syahwat allati tajri ala qadri hajatil insan. Pamazada an dzalika aw ma yukhalifu fitratihi fahiya syahwatul kadzibah. Apa bedanya syahwat shadiqah dengan syahwat kadzibah? Syahwat shadiqah adalah syahwat yang artinya secara fitrah mengalir pada manusia, yang merupakan kebutuhan manusia. Fal insan masalan yahtaj ila ta'am, yahtaj ila syarab, wa yahtaj ila yani aljima. Dan ini syahwat, syahwatul batni wa syahwatil farj. Maka manusia butuh makan. Dan manusia perlu mengikuti syahwatnya. Apabila dia tidak mengikuti syahwat, maka dia akan celaka, mati. Contoh, orang tidak makan, dia ingin makan tapi tidak makan, mati. Orang ingin minum tapi tidak minum, ya mati.
Walidzalika idza ja'ana au idza ja'aka waqtul bulugh waqwal ibtirabil insan hatta yakti hajatahu. Oleh sebab itu manusia kita kalau sampai kepada waktu balik, maka terjadi pada manusia idtirab, artinya guncang. Ya, kunaon ngamak wae hayang kawin gitu. Kunaon tujang tajong wae hayang kawin. Karena manusia itu kalau udah sampai kepada waktu balik, maka terjadi goncang dalam dirinya. Goncang. Bahkan berpikir, kerja kurang mood, ya. Ketika sampai balik. Sehingga orang itu diperintahkan untuk nikah, atau kalau tidak mampu adalah puasa. Puasa. Menunjukkan di sini syahwat shadiqah. Lalu kata para ulama, kalau syahwat kadhibah apa? Kalau yang lebih dari kebutuhan atau yang menyelisihi fitrah, maka itu syahwat kadhibah yang manusia tidak boleh mengikutinya. Makanya kemarin sudah disebutkan min madakhili syaiton al-mubalaghatu fit ta'am, al-mubalaghatu fin naum, al-mubalaghatu fil jima, al-mubalaghatu fil mukhalatah. Kata Imam Ibnul Qayyim, salah satu pintu syaiton mubalaghah fil mubahat, yaitu berlebihan dalam yang boleh. Tidur terus, makan terus, jima terus gitu. Mubalaghah termasuk mukhalatah. Wanita dianjurkan untuk bersolek, tapi ada ciri 6 wanita yang tidak layak untuk dilamar. Jadi jangan dinikahi 6 tipikal wanita. Di antaranya adalah barokot. Apa itu barokot? Yang nyisir setiap hari, setiap jam, tiap aya kesempatan muka lenteng, ya kan ibu-ibu di mana-mana gitunya. Arek naik kana pesawat gura-giru kieu, turun tina pesawat bari lumpang kieu. Nah itu namanya barokot. Orang yang berlebih-lebihan dalam bersolek itu terlarang. Maka ya akan lebih banyak untuk membeli kosmetika ketimbang untuk membeli makan anak, gitu kan ya. Dilarang karena itu mubaraghah. Ya. Kemudian yang kedua, setiap hal yang sesungguhnya tidak dibutuhkan secara fitrah. Contoh, tubuh kita tidak perlu homer secara fitrahnya. Tubuh kita tidak butuh makanan-makanan yang haram, karena fitrahnya sebenarnya tidak butuh makanan kita. Ya. Maka semua yang bertentangan dengan fitrah itu secara makna itu dinamakan syahwat kadhibah. Ya. Semuanya. Ya. Apa-apa yang dilarang Allah itu, apa-apa yang dilarang Allah sesungguhnya bertentangan dengan fitrah manusia. Contoh, berzina, mencuri, minum khamr, membunuh. Ya. Ketika syahwat itu ada pada manusia, artinya ada dalam diri manusia untuk melakukan itu semua. Tapi sesungguhnya tubuh manusia tidak butuh itu. Maka dinamakan dengan syahwat kadhibah. Makanya ada istilah, kenapa sabar dalam perintah lebih agung dari sabar dalam meninggalkan larangan. Jadi as-sabru alal awamir afdalu minas sabri ala nawahi. Nah di sini kita paham ya. Coba
ilmunya harus ngait ya. Kenapa sabar kepada perintah lebih berat dari sabar kepada larangan? Karena yang pertama ijad, yang kedua adalah tarkul, yakni ghairul maujud fil haqiqah. Jadi kenapa melaksanakan perintah lebih berat dan lebih besar pahalanya? Karena melaksanakan perintah mengadakan yang tidak ada, sehingga kita perlu kepada mujahadah yang lebih besar ya, dan perlu bantuan fisik gitu ya, karena kita mengadakan yang tidak ada. Tapi meninggalkan larangan kan bukan berarti asalnya dalam diri kita ada kan, tapi memang tidak ada. Orang untuk tidak berzina, orang untuk tidak mencuri, orang untuk tidak minum khamr, orang untuk tidak makan daging babi, orang untuk tidak korupsi, maka aslul adam, asalnya tidak ada. Sehingga pada manusia tidak berat, kecuali orang yang mengikuti hawa nafsunya ya. Karena cuma mail kan, cuma kecondongan saja. Maka jihad nafas itu mujahadatu mailul hawa. Maka jihad nafas itu adalah jihad menolak kecondongan hati. Maka dengan itu para ulama mengatakan sabar kepada perintah lebih afdal dari sabar kepada larangan. Artinya sabar dalam meninggalkan larangan ya. Itu berkaitan dengan syahwat ya. Kemudian yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu iltibas bainal haqqi wal batil. Syubhat itu iltibas bainal haqqi wal batil. Jadi terjadinya kesamaran antara hak dengan batil. Itu syubhat. Dan syubhat yang bisa mengganggu manusia ada dua. Yang pertama adalah syubhatun aridah. Yang kedua adalah syubhatun mufta'alah. Apa bedanya syubhat aridah dengan syubhat mufta'alah? Yang pertama, syubhat aridah takunu fin nafas, yani takunu fin nafas minad dakhil. Wa syubhatul mufta'alah syubhatun minal kharij. Ya, perhatikan di sini. Syubhat yang membuat kita samar kepada kebenaran itu ada dua. Yang pertama syubhat aridah. Syubhat yang dalam bahasa kita syubhat yang terlintas. Syubhat itu kadang datang tiba-tiba. Dan itu timbul dari dalam. Timbul dari dalam. Ya. Bagaimana? Contohnya ketika kita bicara mad dalil ala wujudillah, qala bi wujudi hadhil makhluqat. Ketika kita bicara apa ciri adanya Allah, adanya pencipta, adanya makhluk ini, maka terkadang kita bertanya, payah turu fil bali, karena tiba-tiba terlintas dalam akal kita dan bayangan kita, kalau begitu siapa yang menciptakan? Allah. Ini syubhat aridah. Au qad yakunu bisababi adamul ilmi, au bisababi khata'il fahmi,
alal adillah. Yang kedua, syubhat aridah ini terkadang disebabkan tidak adanya ilmu bagi kita. Seperti kalau kita berbicara azab kubur, kita berpikir azab kubur ini apa ya? Manusia kok udah terpisah ruh dengan jasadnya. Mencoba menggali di kuburan, ternyata tidak tersisa kecuali ekornya gitu. Nah gimana? Akal kita terkadang mungkin tidak paham, dan terjadi syubhat dalam diri kita. Syubhat dalam diri kita. Atau ketika kita berbicara tentang takdir, kita bicara tentang takdir. Allah telah menciptakan manusia dan Allah telah mentakdirkan surga dan neraka. Jadi sipulan ke surga udah ditakdirkan, sipulan ke neraka udah ditakdirkan. Timbul dalam pemahaman kita, kalau begitu Allah tidak adil. Buat apa kita ibadah kan udah takdir gitu ya. Maka ini syubhat aridah, ada dalam diri kita terkadang lewat. Fayaqulul ulama hadhihi syubhat sal. Ma tariqatul hil minasyubhat su'alul ahlil ilmi. Syubhat yang pertama ini lebih mudah, karena kita cukup bertanya kepada orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oh maknanya ini, oh yang kemarin salah gitu ya. Tapi yang kedua adalah syubhat aridah. Wahia syubhat min a'dail Islam, min ahlil bidah. Yaitu syubhat yang dibuat, mufta'alah artinya syubhat yang dibuat, syubhat yang direkayasa, dalam bentuk rekayasa syubhatnya. Itu syubhat yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Kemudian dalam hadis dikatakan du'atun ala abwabi jahannam. Dalam hadis Umar ketika bertanya kepada Ziyad bin Hudair, hal ta'rifu ma yahdimuddin? Qala la. Qala Umar yahdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmu a'immatil mudillin. Jadi ini syubhat yang kedua bahaya, syubhat yang dibuat, direkayasa, terstruktur, ya, tersistematik. Bahkan mereka mengeluarkan kaidah-kaidah untuk menyesatkan ini gitu ya. Dibuat. Itu digambarkan dalam sejumlah hadis atau dalam ayat yang tadi. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhi, mewahyukan itu membisikkan satu dengan yang lainnya, zuhrufal qaul. Jadi ucapan yang penuh dengan rekayasa, ucapan yang penuh dengan propaganda dan tipu daya. Jadi kata-katanya bisa memukau gitu ya, dan bisa menghipnotis banyak dari manusia, dari ahlul Islam. Yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Yang disebutkan dalam hadis Umar ketika bertanya kepada Zaid bin Hudair, apakah kamu tahu siapa yang akan menghancurkan agama? Maka beliau mengatakan tidak. Lalu siapa? Beliau mengatakan tiga, zalatul alim, ketergelinciran orang berilmu. Jadi orang berilmu yang salah hukumnya diikuti oleh orang-orang muta'assib, ya, sehingga banyak umat Islam yang keliru dalam menetapkan hukum. Yang kedua, jilalul munafi bil Quran. Bayangkan di sini, ya, ada orang-orang munafik yang akan hafal Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi SAW, tetapi mereka memahaminya bukan pada pemahaman yang benar, dan mereka menyesatkan
dengan Quran. Ini adalah dahsyat. Yang ketiga yaitu hukum pemimpin-pemimpin yang sesat. Artinya pemimpin-pemimpin membuat kebijakan-kebijakan yang menyesatkan. Nah, kalau bergabung dua ini bahaya. Ya, tokoh ahlu bid'ah dengan pemimpin yang zalim, seperti di masa Imam Ahmad, ya. Al-Ma'mun dengan salah satu tokohnya Ibnu Abi Du'ab itu kolaborasi mematikan sunnah, mengatakan Quran makhluk, nah, sehingga dipenjara semua orang yang mengatakan kalamullah. Dan ini syubhat yang begitu dahsyat dalam sepanjang sejarah gitu. Dan ini dinamakan dengan syubhat mubta'alah, ya. Nah, syubhat mubta'alah ini dipropagandakan oleh orang-orang yang bergelar, oleh orang-orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu. Jadi orang-orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu. Kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, tokoh-tokoh ahlu bid'ah, Abdullah bin Sabah, Ma'bad al-Juhani, ya, Jaham ibnu Dirham, Ja'ad ibnu Safwan, kemudian Wasil ibnu Atta, ya, itu semuanya orang-orang cerdas. Jadi orang-orang cerdas, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, utu zakaan walam yutu zakaan. Jadi ada orang-orang cerdas tapi tidak diberikan kebersihan hati gitu. Sehingga mereka sesat, ya, mereka sesat, menyimpang, dan ini syubhat. Dan ini begitu dahsyat, ya, tentang syahwat dengan syubhat. Tapi para ulama, dan saya sering menjelaskan dalam kesempatan lain, kita sering membahas fitnatu syubhat ahtaru wa a'dhamu min fitnati syahwat. Jadi fitnah syubhat itu lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Jadi fitnah syubhat lebih dahsyat dari fitnah syahwat. Ya, kenapa? Kita berikan beberapa contoh. Ya, kenapa syubhat lebih berat dari syubhat? Misal, kullu man waqa'a ala bid'atin yaf'aluha tadayyunan bi khilafi man waqa'a ala maksiyati fa innahu lam yaf'alhu tadayyunan. Satu. Yang pertama, setiap orang yang melakukan bid'ah, dia melakukannya dalam rangka beragama kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Oleh sebab itu agak sulit untuk bertaubat dan agak sulit dikasih tahu. Beda dengan orang yang melakukan maksiat. Nggak ada orang yang melakukan maksiat berzina, taqarrub ke Allah dengan berzina, nggak ada. Tapi pelaku-pelaku bid'ah mereka taqarrub kepada Allah. Al-amru tsani, yakni uktub hada jayyid jiddan. Takalamal ulama. Al-amru tsani, asyahwat yad'ufu bi ziyadatil umri. Yani asyahwatu fil ghalib yad'ufu bi ziyadati al-umri. Wa amma syubhat la qad yaqwa bi ziyadatil umri sahib. Kedua, syahwat umumnya kalau bertambah umur itu melemah. Orang udah tua berzina, geus bodas euy. Orang ngadu hayam kan eranya geus bodas ngadu hayam gitu nya. Sambung ayam udah putih, malu gitu ya. Coba, ada nggak pezina beberenyen gitu nya ngeselewih 50 tahun? Nya aya teu pezina nenek-nenek gitu nya. Nggak ada pezina nenek-nenek, laku ge moal gitu nya. Tapi dipastikan pelaku bid'ah, ya sampai mati pun dia akan menjadi ahlu bid'ah. Artinya di sini menunjukkan bahwa syubhat itu lebih dahsyat daripada syahwat.
Kemudian yang ketiga kata para ulama, asyahwat yamutu bimautihi, yani bimauti sahibihi. Lakin al bid'atu baqiyah wa in mata sahibul bid'ah. Syahwat kalau mati pelakunya udah mati. Tapi bid'ah kalaupun pelakunya mati, maka bid'ah itu punya asar kepada pengikutnya dan tetap akan berlangsung dengan setelahnya. Bal qad yakunu ab'ad, bahkan terkadang lebih jauh gitu dari yang sebelumnya bid'ah itu. Karena bid'ah itu tazidu, bertambah gitu ya. Coba aja ya, ada tokoh bid'ah, kemudian setelahnya lebih jauh gitu dari yang sebelumnya, karena syaitan laknatullah menggerakkan begitu-begitu terusnya. Itu golibnya. Walaupun syahwat ada yang lebih besar dari bid'ah, tapi golibnya seperti itu. Ya. Maka para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, al-ihtimam bil bidah aksar wa aqwa. Maka dengan itu para ulama kita sangat konsentrasi sekali terhadap tentang syubhat. Ya, para ulama menyusun kitab, termasuk Imam Muzani rahimahullah taala menyusun kitab ini karena untuk menolak dan membantah fikrah-fikrah penyimpangan akidah yang dilakukan oleh ahlu bid'ah. Jadi perhatiannya sangat besar, sangat besar. Ya. Kita ambil yang penting-penting aja ya. Kalau takwa begitu nanti sama ustadz lain dijelaskan tentang definisi takwa gitu ya. Perhatikan di sini. Qala fa innaka sa'altani an uwadih laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi an aqwili syubahil aqwili wa zaigul muhdatsati dhalin. Nah, tadi udah disebutkan. Nah, lihat di sini kata beliau, an wadihalaka minas sunnati amron tusabbiru nafsaka. Isma'u jayidan. Qala al-muallif huna, qala al-muallif idza tamassaqa ar-rajulu bisunnah aw bi umur al-madhkura bi hadzal kitab satakunu sabiran bi muwajahatil fitan. Bimana as-sabru labudda min asya tu'inuka ila sabr. Fal insan la yastati an yasbira biduni syai' wa huwa sunnah. Jadi mu'alif mengatakan begini, kalau kita berpegang teguh dengan semua apa yang ada dalam kitab ini, maka kita akan bisa sabar menghadapi semua fitnah. Menunjukkan apa? Bahwasanya sabar itu perlu kepada perangkat untuk sabar. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi syahwat? Bagaimana kita bisa sabar menghadapi subuhat? Itu perlu sesuatu yang membantu kita untuk bisa sabar. Apa itu? Atamassuku bis sunnah, yaitu berpegang teguh pada sunnah. Perhatikan dalam hadis, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minal qulub wa darafat minhal uyun. Faqala qail ka'annaha mau'idatu muwadi'in.
Wa qala usikum bi taqwallahi azza wajal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Tsumma qala fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Isma'u jayidan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama dzakarul fitan fitnah ikhtilaf wa hiya fitnatus syubuhat. Ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah apa? Fitnah ikhtilaf, fitnah perselisihan, fitnah syubhat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Perhatikan 3 hal. Al-amru awal, al-amru bitamassuk bisunnah. Yani al-amru bitamassuk bisunnah. Lakin la yakfi an Nabi sallam an ya'muruna bitamassuk bisunnah. Tapi Nabi sallam tidak mencukupkan hanya memegang teguh sunnah. Fa amara Nabi amri tsani. Mada qala Nabi sallam addu 'alaiha binawajid. Yani bimana imsaku bil quwwah. Laisa mujarradi atamassuk. Walakin atamassuk bil quwwah. Lalu Nabi SAW mengtabirkan kalau kita gigitlah dengan gigi geraham. Kalau kita menggigit dengan gigi taring, maka kemungkinan copot ya, atau bahkan giginya yang ikut apa? Copot. Maka diperintahkan untuk digenggam dengan, digambarkan gigit dengan gigi geraham. Atau dalam bahasa Sunda sekal deleg. Jadi kalau kita pegang lele atau pegang deleg, maka bukan sekedar pegang, dipegangnya apa? Kuat-kuat. Kemudian wa iyyakum muhdatsatul umur. Kenapa? Kembali ke tadi. Lamma tamassaka bisunnah yunazi'uka salasatul umur. Perhatikan di sini. Kenapa kita diperintahkan pegang dengan erat? Hati-hati kepada perkara yang baru. Ini perkara yang ketiganya. Karena kata para ulama, setiap orang berpegang teguh dengan sunnah bidin yunazi'uhu salah satu umur, maka dia akan ditentang, akan muqatalah, berperang dengan 3 perkara. Mada yunazi'u syaitonul insi yuwaswisu fi qalbihi, yaitu akan ditentang, akan digelincirkan, dibantah, kemudian digoda oleh siapa? Bisikan syaitan. Yunazi'u syaitonul insi. Summa ba'da dzalika madza? Yunazi'u syaitonul insi. Ketika kita berpegang teguh kepada sunnah, maka akan datang propaganda berupa syaitonul insi. Wahabi, teroris, ya, orang bercadar, orang begini, bikin propaganda, ya, bahasa-bahasa sekarang banyak gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Yunazi'uhu nafsuhu wa huwa hawahu. Yang ketiga akan diserang, akan berhadapan dengan apa? Dengan syahwatnya. Al-an masalan rajul yurid an yatamassaka bisunnah wa huwa min awalihi rajulun ma'rufun fi qaryah aw ma'rufun fi daulah aw ma'rufun fil makan, yurid an yatamassaka bisunnah bimadhhabi salafi salih bimadhhabi ahli sunnah,
lakin qad yakhafu ala nafsihi al-mal, qad yakhafu ala nafsihi al-jah. Terkadang, aduh, kalau begini nanti dari mana saya makan? Bagaimana yang kemarin kita dianggap orang terkenal, orang dipuji, sekarang mungkin sekian orang tidak akan menganggap saya sebagai, gitu kan? Maka orang akan bertentangan. Ketika orang akan meninggalkan riba, contohnya, meninggalkan riba, mungkin ada orang yang mengatakan, kata siapa? Bank konvensional itu riba. Ditafsirkan, riba itu zaman dulu, katanya. Kan ada orang bilang gitu. Riba itu zaman dulu ketika utang tidak ditulis, ketika utang tidak menghasilkan itu. Tapi kalau sekarang utang itu menghasilkan, yang mengutangnya menghasilkan, itu maksudnya. Yang mengutangnya dapat keuntungan, masa sih katanya tidak memberi kepada yang memberi utang? Maka dikatakan, oh ini tidak relevansi lagi definisi riba yang dulu dengan sekarang. Berarti siapa ini? Yunazi'uhu syaitanul insi. Maka ditentang dengan propaganda syaitan berbentuk manusia. Faida salima min hada, apabila dia tahu, oh haramnya penjelasan Ustadz, jelas haramnya riba, semuanya paham ini riba. Lakin qad yunazi'uhu hawahu. Aduh, kalau tidak pinjam ke bank, dari mana saya pinjam? Mana mungkin kita bisa berseteru, ataupun kita bisa berapa? Apa istilahnya itu? Berkompetisi untuk memajukan ekonomi kita. Kalau kita tidak punya tambahan apa? Modal. Baru di situ. Nah, ini syahwat yang ada dalam diri kita, dan kita senantiasa di situlah. Nah, maka kata muallif, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Maka jalan keluarnya adalah takwa. Takwa. Karena manusia tidak akan maksum dari semua poin yang tadi, kecuali dengan ketakwaannya. Dan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faqana iyyakum limuwafaqatil huda. Menunjukkan hidayah adalah milik Allah, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa yang terjadi dalam hidup manusia, ya. Kita itu berseteru dengan 3 kekuatan, ya. Yang pertama bisikan syaitan, ya. Yang kedua adalah bisikan ahlu bidah, bisikan orang-orang kafir, ya. Bisikan du'atun ala abwabi jahannam. Yang ketiga adalah bisikan hati yang menggelincirkan manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, ya, adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan kita lihat sebagai penutup dalam kajian di sore hari ini, kita lihat, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ya, dalam sebuah hadisnya maknanya sama dengan tadi. Apa kata beliau? Inna min waraikum ayyaman ayyamus sabri al-qabiduna 'alaiha kal-qabidina 'alal jamar. Beliau mengatakan sesungguhnya setelah hari-hari kita, artinya setelah masa para sahabat, itu akan ada hari-hari nilai kesabaran, artinya orang-orang yang sabar di saat itu adalah digambarkan bagaikan orang yang memegang bara api. Ya. Kenapa? Karena digambarkan oleh Imam Ahmad, nahnu baina amrain. Kata Imam Ahmad ketika datang fitnah khalqul Quran, nahnu baina amrain. Kita itu antara 2 poin atau antara 2 kondisi.
Apa dua kondisi ini? Imma an yatruka sunnah wa matatis sunnatu. Kata beliau, imma kita itu meninggalkan sunnah ini, artinya kita tidak sabar untuk mengatakan Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka berarti sunnah ini akan mati katanya. Wa imma as-sabru 'alal adza. Atau kita merasakan ujian. Atau kita merasakan ujian. Ujiannya apa? Ya disiksa Imam Ahmad, didera Imam Ahmad. Yang antum tahu ya, cemeti yang dipakai memukul Imam Ahmad itu kalau dipukulkan ke gajah, itu gajahnya akan terbirit-birit itu. Dan Imam Ahmad sering lepas tangannya, artinya engsel bahunya ini sering lepas setiap dipukul dan disiksa. Dan Imam Ahmad bersabar sampai akhir hayatnya, sampai berubah rajanya, ya, Al-Wasik mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, dan berubah di saat itu. Dan itulah dikatakan kalqobidi al-jamr. Artinya orang yang memegang bara api, kalau dilepas ya mati api itu. Kalau dipegang berarti dia merasakan hangat panasnya, dan dia akan terbakar dengan api itu. Ya. Tapi Allah memberikan kenikmatan patubalil ghuraba. Maka berbahagia bagi orang yang asing, berbahagia orang yang berpegang teguh di saat itu. Jadi para ummahat, para asatidah yang saya hormati, berpegang teguh dengan sunnah itu aqwiya. Artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah adalah orang-orang qawi, orang-orang kuat, ya, orang-orang kuat. Karena manusia akan munazaah, orang beriman Ahlus Sunnah akan munazaah dengan tiga hal tadi. Jadi munazaah kita dengan iblis dalam bentuk was-was, yaitu membisikkan dalam hati kita, ya. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, senantiasa. Nah, dan yang kedua berupa propaganda. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Ya. Demikian barangkali apa yang saya biasa sampaikan lewat 10. Insyaallah di lain kesempatan kita pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.